Membedakan antara ba sama ta nak tahu dah. Karena apa? Orang dulu menghafal Quran. Nah, maka ada ulama generasi setelah itu berijtihad untuk memberikan titik antara ba sama ta, sa beda. Ja, ha, kho. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah sahabat Utsman bin Affan. Dan bahkan Bapak Ibu, sanad Al-Qur'an kita masa sekarang ini bersambung sampai sahabat Utsman bin Affan. Jadi kalau ada zaman kini Bapak Ibu, orang yang hafiz Quran bahkan menyatakan punya sanad Al-Qur'an, tapi dicek tidak bersambung kepada sahabat Utsman bin Affan, itu bisa dipastikan sanadnya itu palsu Bapak Ibu. Karena pasti melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi dari Allah turun kepada malaikat Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada 4 orang sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Thabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, turun kepada Abdurrahman Sulami kepada Imam Asim, Imam Asim kepada Imam Hafs. Yang kita baca selama ini ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya al-hadirun ittaqullaha mastata'tum. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur tak bosan-bosan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat limpahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat al-faragh, nikmat kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita semuanya, yaitu kesempatan untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Dan telah pula kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai juga salam cinta dan doa ini kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini, yang mana kita semua sama-sama berharap syafaat baginda Nabi SAW di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa berjumpa kembali dengan Al-Faqir Fadli Ibnu Imran Al-Fadani. Insyaallah sebagaimana yang sebelumnya kita sampaikan Bapak Ibu, kita akan sedikit sharing dan mengupas tentang satu kitab, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ketek Bu ya kitabnya ya Pak Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sampai Ambo dulu ya, dan kebanyakan di daerah-daerah di Jawa lah mungkin ya. Ambo terbiasa gitu ya, mungkin mengikuti kajian atau majelis yang itu memakai kitab panduan dari para ulama. Dan itu pun nasihat dari guru-guru Ambo pun kayak gitu. Jadi kalau bisa memakai kitab panduan dari para ulama, bagus kan pakai kitab langsung gitu. Dan itu kebiasaan yang sampai kini terbawa. Jadi kalau khutbah mungkin, nah itu mungkin tidak pakai kitab ya. Tapi kalau kajian biasanya pakai kitab, supaya tidak keluar dari fikroh yang disampaikan oleh para ulama gitu. Nah itu Bapak Ibu ya, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemarin udah kita sampaikan sedikit mukadimah Bapak Ibu. Jadi kok kitab yang sangat-sangat wajib. Jadi menurut Ambo bukan hanya untuk para penghafal Quran yang di pondok pesantren gitu ya. Semua untuk semua orang Islam yang Allah amanahi Al-Quran itu wajib untuk membaca kitab ini. Wajib bukan dalam hal fikih. Kalau wajib dalam hal fikih Bapak Ibu, mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Beda lagi cerita. Apa ini wajib dalam saran yang dianjurkan oleh para ulama, itu wajib untuk mempelajarinya. Ya. Sebelumnya kita udah bahas Bapak Ibu bab awal tentang keutamaan membaca Al-Quran dan orang yang Allah anugerahi Al-Quran ya. Di surat Fatir ayat 29 sama 30. Kemarin baru sempat ayat 29 Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala. Allah sampaikan surat Fatir ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Yang sebelumnya Bapak Ibu kita sambung sebelumnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawahkan kitab Allah, itu yang pertama poinnya. Masih ingat Bapak Ibu ya, tilawah itu maknanya apa ya? Tilawah itu bukan hanya baca ya. Kalau qiraah baca saja tanpa faham. Tapi kalau tilawah
Baca, lisannya fasih, fikirannya faham, dan anggota tubuhnya ikut mengamalkan Allah. Itu tilawah. Yang kedua, aqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, berinfak terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Apakah Allah kasih hadiahnya? Liyuwaffiyahum ujurahum. Allah akan sempurnakan bagi mereka upah mereka fid dunya wal akhirah. Jadi pasti Bapak Ibu, orang yang baca Quran, yang tilawah Quran, mendirikan salat, berinfak, pasti Allah kasih balasannya. Kalau di sini kan ujurahum tuh sebenarnya agak-agak itu Bapak Ibu yang dalam bahasa Arab ya. Beda dengan kalimat-kalimat yang lain. Ujurahum itu upah. Sebagaimana tuan dengan budaknya. Sebagaimana tuan bos dengan bawahannya. Nah, karajo kalian aku gaji. Karajo, kayak gitulah Allah umpamakan seperti itu Ibu. Jadi secara kasarnya kita tilawah Quran, mendirikan salat, infak terang-terang atau sembunyi, pasti Allah kasih balasan fid dunya wal akhirah. Di dunia dikasih, apalagi di akhirat. Jadi tidak perlu sedekah, bayang-bayangan, walaupun dalam surat Al-Imran Allah sampaikan Allah lipat gandakan pahala sedekah kita itu 10 kali lipat. Tidak perlu pikirkan pun, Allah pasti ganti. Ya. Nah, jadi maka nanti level ibadah orang itu Ibu ada tingkatannya nanti. Jadi level awam, level khawasul khas. Jadi kalau orang awam beribadah ya niat ibadahnya melihat fadilahnya, dan itu boleh. Itu disampaikan oleh Nabi SAW tentang fadilah-fadilah amal. Nah, tapi kalau level orang yang khas itu udah beda lagi. Ya, sedekahnya bukan hitung-hitungan 10 kali lipat dibalas Allah. Apa misalkan lagi qobliyah subuhnya bukan hanya mengharapkan pahala senilai langit dan bumi beserta isinya. Bukan hanya itu lagi, levelnya udah beda lagi Bapak Ibu. Harapannya apa? Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup. Enggak ada harapan yang lain, ya. Wa yazidahum min fadliha. Ini masyaallah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengamalkan 3 itu Bapak Ibu, pertama Allah pastikan kita dapatkan pahala balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, wa yazidahum min fadli. Allah akan tambah min fadli, karunia-Nya. Dan masyaallah Bapak Ibu, di dunia ini yang kita harapkan tiada lain tidak bukan adalah fadilah atau keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, fadli sama kayak nama Amba ya, fadli itu artinya karunia. Karunia Allah ke Bapak Ibu, semua yang Allah anugerahkan kepada seluruh manusia di muka bumi ini itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Kesehatan itu karunia Allah. Mudah rasanya tubuh aku dibawa ibadah itu karunia Allah. Rezeki lancar karunia Allah. Rumah ada alhamdulillah. Kendaraan cukup, uang cukup. Nah, itu semuanya karunia Allah. Anak-anak soleh soleha, masya Allah. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah kasih kelapangan hidup, ketenteraman hidup. Di akhirat nanti juga Allah jamin dengan kebahagiaan. Nah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Jadi tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mengamalkan 3 yang tadi Bapak Ibu, insya Allah pastikan akan aku tambah karunia kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu, ini amalan ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ini, amalan yang sangat-sangat harus ya menjadi kebutuhan pokok kita. Nah, jadi kalau kebutuhan pokok jasmani kita Bapak Ibu makan ya Bapak Ibu ya, betul? Betul Bu? Iya ya Bu ya. Anyang ya. Pagi kebutuhan pokok sarapan, siang makan siang, asar sore snack lo ya, nah, misalkan malam makan malam dan lain-lain. Satu istirahat tidur itu kebutuhan jasmani. Dan amat banyak manusia itu Bapak Ibu dalam hadis Nabi SAW Nabi sampaikan mereka ingat kepada kebutuhan jasmaninya tapi lupa kepada kebutuhan rohaninya. Dan inilah Bapak Ibu Allah sampaikan kebutuhan rohani kita itu Bapak Ibu tadi tilawah Al-Quran, mendirikan sholat dan berinfak di jalan Allah baik terang-terang maupun sembunyi-sembunyi. Nah gitu Bapak Ibu ya. Halas lanjut. Kita tanyakan Bapak Ibu ya. Warawaina di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan satu hadis dari sahabat Utsman bin Affan
wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu al-Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashlul kutub ba'da al-Qur'an. Jadi di sini hadis riwayat dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Insyaallah kita kenal Bapak Ibu ya, sadaya ya. Minimal kita kenal Utsman bin Affan itu siapa Bapak Ibu? Khalifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Jadi khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Terus digelari Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Karena Utsman bin Affan ini menikahi dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sekaligus, ya. Jangan dikira sekaligus Ibu, haram hukumnya ya. Menikahi perempuan yang adik kakak sekaligus, nah itu enggak boleh. Maka Utsman bin Affan nikah dulu kakaknya, wafat, menikah yang kedua. Nah, itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi banyak memiliki utama Ibu. Dan Utsman bin Affan ini Bapak Ibu salah satu sahabat Nabi SAW yang mewarisi Al-Quran sampai ke generasi kita, baik itu bacaan maupun tulisan. Tulisan Al-Quran kita baca kini Bapak Ibu itu adalah warisan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kalaulah Utsman bin Affan itu tidak menuliskan Al-Quran, kalau nggak salah dalam Al-Quran Bapak Ibu 5 mushaf induk yang Utsman bin Affan itu tulis dikirim ke Kufah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Madinah. Waktu itu pusat pemerintahan di Baghdad, ya. Dikirim ke 5 daerah besar Islam. Dari 5 daerah itulah terus berkembang dari masa ke masa. Yang tulisannya dulu tidak takah Bapak Ibu, ya, tulisannya tak takah ada. Lebih daripada di pesantren-pesantren mungkin. Lebih daripada kitab ikom begini. Kok kitab lah rancak Bapak Ibu tulisannya. Walaupun ada harokat, ya. Dulu tidak ada harokat, tidak ada titik. Bapak Ibu, membedakan antara ba sama ta tidak tahu dah. Karena apa? Orang dulu menghafal Quran. Maka ada ulama generasi setelah itu berijtihad untuk memberikan titik. Antara ba sama ta, sa beda. Ja, ha, kho. Gitu Bapak Ibu ya. Nah itulah sahabat Utsman bin Affan. Dan bahkan Bapak Ibu, sanad Al-Quran kita masa sekarang ini bersambung sampai sahabat Utsman bin Affan. Jadi kalau ada zaman kini Bapak Ibu, orang yang hafiz Quran, bahkan menyatakan punya sanad Al-Quran, tapi dicek tidak bersambung kepada sahabat Utsman bin Affan, itu bisa dipastikan sanadnya itu palsu Bapak Ibu. Karena pasti melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Jadi dari Allah turun kepada malaikat Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada 4 orang sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Thabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, turun kepada Abdurrahman Sulami kepada Imam Asim kepada Imam Hafiz. Yang kita baca selama ini, ya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Ini yang bilang Nabi Bapak Ibu ya, yang bilang Nabi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Khairukum. Masya Allah, kalimatnya luar biasa Ibu. Khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian. Siapa kumai Bapak Ibu? Kalian, umatku kata Nabi. Semua umatku, dari yang gadang sampai yang ketek, dari yang ketek sampai yang gadang, dari yang di timur sampai yang barat, dari yang muda sampai yang tua. Sado umatku kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu, ya, disyarah oleh para ulama. Masya Allah, ini salah satu hadis yang Masya Allah sungguh dahsyat, ya. Maka Imam Nawawi taruh di awal Bapak Ibu, ya, kalimatnya dengan penegasan khairukum, ya, orang terbaik di antara kalian. Jadi kalau terbaik di versi Allah dan Rasulnya kau Bapak Ibu. Tapi kalau terbaik di versi manusia biasa mungkin beda Bapak Ibu. Orang terbaik di versi awak mah gagah orangnya. Kalau perempuan cantik ya, baik akhlaknya. Kalau orang terbaik di versi awak mah kayo balinda misalkan. Kalau orang kayo versi awak mah orang terhormat, punya jabatan yang tinggi, namanya mulia, namanya terhormat dan lain-lain. Banyak mungkin versi manusia Bapak Ibu. Tapi kalau versi Allah dan Rasulnya ini, orang yang belajar Al-Quran. Maksudnya Bapak Ibu, ini perlu dijelaskan nih. Kalau secara bahasa ya, secara tekstual, orang yang belajar Al-Quran dah belajar aja. Padahal dijelaskan para ulama Bapak Ibu, semua yang berkaitan dengan belajar Al-Quran itu termasuk belajar Al-Quran. Apa Bapak Ibu?
Dari membacanya. Belajar membaca Bapak Ibu. Ya walaupun kinilah tua. Nah, ya. Kalau masih merasa alun rancak rasa baca Al-Quran, belajar. Insya Allah akan orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Ya. Terus belajar apa lagi Bu? Misalkan menghafalnya mungkin. Nah, senek-senek ngafal, belajar ngafal. Karena itu tradisi yang diwariskan oleh Nabi SAW. Menghafal Quran, menghafal wahyu Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, belajar apa lagi? Belajar menulisnya mungkin. Nah itu belajar dia tuh. Jadi jangan dikira orang yang belajar Quran itu mungkin belajar ngafal aja, enggak. Sambil belajar nulisnya. Ya, belajar nulis dengan khot-khot yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Belajar apa lagi misalkan? Belajar tafsirnya mungkin. Ya, kitab tafsir misalkan tafsir yang masyhur di Minangkabau ini mungkin tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir lil Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, tafsir Jalalain, ya. Atau karya ulama kita, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, boleh dipelajari tafsir. Semua, pokoknya semua yang berkaitan dengan Al-Quran kita pelajari Bapak Ibu. Itu insya Allah masuk dalam kategori hadis ini, orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak Ibu, ini Nabi sampaikan Masya Allah, bukan hanya orang yang belajar, termasuk Nabi sampaikan wa'allamah, orang yang mengajarkannya. Berarti apa? Baik itu mengajarkan baca Quran, tahsinnya berarti, mengajarkan qiraannya, mengajarkan menghafalnya, musyrif Al-Quran. Termasuk berarti para penghafal Quran, orang yang mengajar baca menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah, orang yang mengajarkan tafsir, para ulama, para ustadz yang mengajarkan tentang tafsir Al-Quran, semua berarti itu insya Allah akan menjadi orang yang terbaik di sisi siapa Bapak Ibu? Di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, di sisi Allah dan Rasulnya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ya, kalau kita mungkin Bapak Ibu, karena Islam dari lahir Bapak Ibu ya. Jadi, Ambo pernah riset Bapak Ibu. Jadi orang umat Islam itu sebenarnya karena mengetahui Al-Quran itu dari lahir, sepertinya ada kebosanan dalam dirinya. Jadi tidak begitu takjub sama Quran. Beda sama Bapak Ibu, ya, beda sama orang-orang di luar Islam. Itu Masya Allah, ya. Ketertarikannya sama Quran itu sangat luar biasa. Bahkan di salah satu perpustakaan ya Bapak Ibu, di kampus terkenal di Inggris itu dipajang satu buku yang sangat besar dicetak, yaitu Al-Quran Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ya. Termasuk kalau nggak salah kata dosen Ambo di Leiden University di Belanda itu pun kayak gitu. Jadi buku-buku lain banyak dipajang paling kadang C, yaitu Al-Quran. Karena kata orang-orang situ Bapak Ibu, orang-orang selain Islam di sana, orang-orang non Muslim di sana, ini kitab sumber dari segala sumber ilmu. Ya Bapak Ibu, bahkan kalau Bapak Ibu baca nanti salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Zakir Naik, itu Masya Allah Bapak Ibu, ya udah ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu Masya Allah, ilmu Al-Quran, baca Al-Quran dikaitkan dengan ilmu sains, dikaitkan dengan ilmu fisika dan lain-lainnya. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi karena kita kurang literasi saja mungkin, ya. Jadi tidak takjub sama Al-Quran, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab Bapak Ibu. Umar bin Khattab masuk Islam, bayang Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu masuk Islam cuman karena mendengarkan satu ayat yang ada di surat Toha. Bergetar jiwa ya langsung. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bergetar jiwanya, langsung bertanya, langsung masuk Islam. Kita Bapak Ibu, apakah sampai bergetarkah jiwa kita mendengarkan bacaan Quran? Nah itu pertanyaannya itu. Apalagi lah dijelaskan tafsirnya, masih elunya bergetar jiwa lah ya. Nauzubillah min dzalik. Sekeras apa hati kita Bapak Ibu, ya. Nah, jadi teruslah berusaha untuk belajar, karena belajar menghasilkan ilmu pengetahuan itulah yang akan menambah kita yakin, dan yakin ini Bapak Ibu yang akan mendorong kita bertindak. Jadi orang itu Bapak Ibu bertindak itu pasti sesuai dengan keyakinan, ya, pasti sesuai dengan keyakinan. Maka ayo Nabi SAW perintahkan di sini kita untuk terus belajar, dan konteks ini Bapak Ibu bisa secara khusus untuk Quran, bisa juga secara umum untuk ilmu yang lain. Boleh, ilmu lain kita pelajari, insya Allah akan menjadi orang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi jangan hanya kira, ya, belajar itu hanya Al-Quran saja, hanya hadis saja, hanya fikih saja, hanya bahasa Arab saja. Enggak. Nabi SAW itu menyuruh umatnya untuk belajar semua fan ilmu. Ya, bahkan Bapak Ibu,
Nabi itu pernah mengutus para sahabatnya untuk belajar bahasa Yunani, untuk belajar bahasa Persia. Guna untuk apa? Ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada pada bangsa-bangsa tersebut. Dipelajari bahasanya, dipelajari kitab-kitabnya yang berbahasa itu, sehingga banyak dapat ilmu pengetahuan. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salah satu perawi hadis, As-Sahihul Qutub ba'dal Quran. Kitabnya itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu Bapak Ibu mungkin satu hadis, satu ayat dan satu hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Sebenarnya takdiran bo satu hadis lain. Masih bisa Bapak Ibu? Masih kue kok? Wala ngantuk masyaallah ya. Kelas lah cukup. Insyaallah itu mungkin yang bisa mau sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk diri yang sendiri maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.